Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kelas 9. Sebelum kita mulai, silahkan checklist kehadirannya dulu. Kemudian kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, mudah-mudahan kabar baik di sana ya, sehat dan walafiat. Sebelum kita menginjak kepada materi yang selanjutnya, alangkah baiknya kita mengulang pelajaran yang lalu tentang kaidah usul fikih. Kaidah itu apa? Kaidah itu teori atau cara pengambilan hukum ya. Selanjutnya ini yang kemarin kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha ya. Al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu, segala urusan tergantung apa tujuannya. Oke, contohnya apa? Contohnya niat, wajib niat, wudu, niat sholat, niat apapun itu diniatkan karena Allah, bukan karena ria, bukan ingin dipuji, bukan karena yang lain ya. Itu tentang niat. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, mayustaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Mayustaratu fihi ta'yinu fal khata'u mubtilun. Jadi segala atau sesuatu yang disyaratkan, yang memerlukan penjelasan, maka kalau salah dalam menjelaskan itu akan batal gitu ya. Contohnya kemarin kita niatnya sholat kepada imam yang bukan, memang intinya kita niatnya bukan hanya karena imam, bukan hanya karena tempat masjidnya ya. Kadang kan seseorang itu niatnya pengen di masjid ini, nggak mau di masjid sono gitu. Jadi niatnya itu hanya karena Allah ya. Kemudian kaidah yang ketiga, ma yustaratu ta'arudu lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayanu wa akhta'adara. Ma yustaratu ta'arud, jadi segala sesuatu yang memerlukan penjelasan itu secara global dan tidak artinya itu adalah sesuatu yang memerlukan penjelasan, mayustaratu ta'arudu secara jumlatan, secara global, wala yustaratu, dan tidak memerlukan penjelasan, ta'inuhu tafsilan, secara rinci, idza ayanahu aqta'adara, maka ketika kesalahan dalam penjelasan secara rinci membahayakan gitu ya. Contohnya itu kemarin ya, niatnya intinya ini sama saja dengan kaidah yang ke satu ya. Jadi kaidah yang ke satu ini sama dengan kaidah kedua, 3 dan 4 gitu. Kepenuhan nih. Selanjutnya kaidah ke-5 sekarang ya, maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Saya berikan metode atau cara menghafal itu dibaca berulang-ulang. Ini banyak yang belum setor, hanya ada beberapa orang saja. Jadi dibaca 2 kata dulu, diulang-ulang, maqasidul lafzi. Diulangi berapa kali sampai sehafalnya. Ya mau 10 kali, mau 15 kali, mau 20 kali, mau 100 kali, itu dibaca diulang-ulang. Misalkan maqasidul lafzi, sampai situ dulu dibaca 10 kali, maqasidul lafzi gitu ya. Kalau sudah hafal boleh ke selanjutnya.
Maqasidul lafzi diulang lagi dulu baru dilanjutkan ala niyatil lafiz. Maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Tuh kan udah hafal ya. Kemudian kalau sudah hafal diartikan per kata, diterjemahkan per kata. Maqasidul lafzi maksud atau tujuan lafzi sebuah ucapan ala niyatil lafiz tergantung pada yang mengucapkan, tergantung apa yang mengucapkan. Contohnya ini contohnya langsung ke sini ya. Menambahkan lafaz masyiyah insyaallah. Lafaz masyiyah itu dalam niat salat dengan tujuan menggantungkan salatnya kepada kehendak Allah, maka batal salatnya. Namun apabila hanya berniat tabaru, maka tidak batal salatnya, atau dengan melakukan masyiyah dengan tanpa adanya tujuan apapun, maka menurut pendapat yang sahih salatnya menjadi batal. Maksud lafaz ucapan itu tergantung orang yang melafazkan mengucapkannya. Gitu. Oke. Itu tentang maksud lafaz niat ya. Kaidah ke-1 sampai ke-5 ini sama dengan tentang niat kaidahnya. Sekarang kaidah ke-6, al-yaqinu la yazalu bisyak. Al-yaqinu la yazalu, al-yaqinu dibaca berulang-ulang, la yazalu bisyak. Al-yaqinu la yazalu bisyak. Al-yaqinu diulang-ulang sekali. Kemudian kalau sudah memang merasa hafal, al-yaqinu la yazalu bisyak, kemudian diartikan al-yaqinu keyakinan, la yazalu tidak bisa dihilangkan, bisyak oleh keraguan. Gitu ya. Jadi dibaca berulang-ulang, al-yaqinu la yazalu bisyak. Nah, contohnya ada nih namanya Sidul, dia ragu dalam sholat itu, ragu atau 3 atau 4 rakaat nih. Maka si Sidul harus menetapkan yang diyakininya. Diyakininya 3, diyakininya 4 gitu ya. Kemudian diakhiri dengan sujud sawi di akhirnya, sujud lupa. Nanti silahkan share cari doa sujud sahwi, Allahumma yanamu wa la yashu gitu ya di akhirnya. Kemudian salam. Itu kaidah ke-6. Kaidah ke-7, al aslu baqa'u makana ala makan. Kaidah ke-7, al aslu baqa'u makana ala makan. Diulang-ulang terus, kemudian diartikan perkata biar hafal. Al aslu baqa'u, pada dasarnya ketetapan. Al aslu ini asal, baqa'u ketetapan, makan tergantung pada keberadaan semula. Makan ala makan. Al aslu baqa'u makan ala makan. Asal pada ketetapan, tergantung pada keberadaan semula. Contohnya seorang yang makan sahur kemudian kesiangan, tapi dia misalkan ragu-ragu ini udah masuk subuh, azan subuh atau belum, gak dengar apapun, tapi waktunya, keadaannya pada waktu itu masih gelap, tapi dia sah sahurnya gitu, karena tidak tahu batas waktunya gitu. Kemudian begitupun seorang yang berbuka saum ketika masih kondisi siang, misalkan sore hari belum terbenam
matahari itu kalau kita buka maka puasanya batal gitu. Itu kaidah ketujuh. Al aslu baqau makana al makan. Asal itu tetap sesuatu pada keberadaannya, keadaan semula. Kaidah ke-8, al aslu bara'atu dhimmah. Asal atau dasar atau hukum asal adalah tidak adanya tanggungan. Bara'atu dhimmah, tidak adanya tanggungan. Gitu. Ini contohnya seorang diminta untuk melakukan sumpah, kemudian dia tidak melakukannya, maka tidaklah dihukum karena ketidakmauannya. Gitu. Kemudian ada juga dua kasus orang yang berselisih tentang harga barang yang dipinjam kemudian rusak, agar orang yang merusakkannya mengganti sesuai dengan harganya. Maka ucapan yang didengar adalah ucapan yang meminjamkannya, karena asalnya ialah lepas tanggungan dari apapun yang melebihi tuntutan harga barang. Jadi tidak ada perjanjian dari awal kalau rusak harus diganti dengan uang lebih. Jadi kalau ada seorang yang minjam atau sewa barang harus sekian dikembalikannya harga 5.000. Nah, kemudian rusak, kemudian si yang meminjamkannya ini minta ganti rugi yang lebih. Jadi tidak ada perjanjian dari awal harus ganti rugi yang berlebihan gitu ya. Jadi pada dasarnya yang semula lagi janji yang dari awal. Kaidah yang ke-9, al aslul adam. Hukum asal itu tidak ada. Hukum asal itu ketiadaan. Contohnya Kang Humaydi ini mengadakan kerjasama bagi hasil itu mudorobah kepada bos Fahmi. Dalam kerja ini Kang Humaydi bertindak sebagai pengelola usaha, sedangkan si bos Fahmi itu pemodal gitu. Yang investnya Fahmi, kemudian yang bertindak sebagai pengelola usahanya Kang Humaydi. Kemudian pada saat perjanjian Kang Humaydi itu melaporkan kepada bos Fahmi bahwa usahanya tidak untung. Hal ini diingkari bos Fahmi. Dalam kasus ini maka yang dibenarkan adalah ucapan Kang Humaydi, karena pada dasarnya memang tidak adanya tambahan laba. Jadi gitu. Kalau tidak untung, jadi si bos Fahmi ini jangan minta untung gitu, tapi tetap kepada modal yang awal gitu. Oke, paham? Asalnya tidak ada. Silakan baca-baca itu ya. Kemudian contohnya lagi nih, jika seorang ditetapkan mempunyai hutang dengan sebab pengakuan atau jual beli, kemudian mengaku mendakwa tentang hutang itu sudah dibayar atau dibebaskan, maka ucapan yang dipegang adalah ucapan yang didakwa mempunyai hutang, karena asalnya adalah tidak adanya semua itu, tidak ada hutang. Itu ya. Nanti kalau tidak mengerti silakan ditanyakan. Kaidah ke-10, al aslu fi kulli hadisin. Dibaca dulu dari situ tuh ya. Al aslu fi kulli hadisin. Al aslu fi kulli hadisin. Dibaca 5 kali 10 kali sampai hafal, baru lanjutkan. Al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Langsung ke perkataannya kalau dibaca ulang. Cara menghafalnya begitu ya. Al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Asal segala fi kulli hadisin, segala sesuatu yang diperkirakan dengan yang lebih dekat zamannya, bi aqrabi zamanihi, dengan yang lebih dekat zamannya. Contohnya silakan dibaca-baca aja dulu.
Ini tentang percaya. Nih. Contohnya, orang yang berwudu di sumur setiap hari untuk melakukan sholat, kemudian dia menemukan bangkai tikus di sumur itu, maka ia tidak wajib mengulangi qada sholatnya kecuali jika ia diyakini bahwa ia sholat dalam keadaan najis. Jadi di sumur ada bangkai tikus, kemudian kita berwudu pada air itu najis ya, tidak sah karena berubah warna baunya gitu. Oke, jelas ya. Itu kaidah ke-10. Silakan disetorkan hafalan dari kaidah ke-5 sampai ke-10 ya. Tadi caranya dibaca ulang-ulang, al-aslu, al-adamu, itu pendek-pendek ya. Dibaca kaidahnya, kemudian dibaca juga terjemahan arti perkatanya atau artinya, kemudian berikan contohnya satu saja. Baik, terima kasih, ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.